Para sahabat, sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang baik ini, dari lubuk hati terdalam, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bagi semua sahabat, semoga seluruh amal baik kita diterima Tuhan. Para sahabat yang saya hormati, Hari Raya Idul Fitri sekali ini terasa menjadi lengkap gegap gempitanya. Apa yang ditunggu kalangan nasionalis menjadi tergenapi. Bertepatan juga di hari besar nasional, di hari emansipasi wanita, di hari Raden Ajeng Kartini, PDIP mengumumkan capres mereka, yaitu Ganjar Pranowo. Sebuah keputusan yang besar, yang pastinya lahir dari banyak hati yang harus besar juga. Dengan keputusan ini, saya sangat berharap PDIP segera merapatkan barisan dan mulai memanaskan mesin partainya. Dengan keputusan ini, saya juga sangat berharap seluruh robekan-robekan pada kain harus dirajut dengan segera. Seluruh elemen harus mulai mensinkronkan seluruh visi dan misi. Pada kesempatan ini, saya juga berharap agar channel Cokro TV dan Sewot TV juga mulai kembali membangun kebersamaan. Tidak perlu sama, tetapi bisa bersama-sama. Sekalipun tidak banyak dilihat orang, tetapi terasa seperti ada gesekan. Mudah-mudahan ini hanya sekedar perasaan saya semata, dan saya sangat berharap perasaan saya ini salah. Banyak orang mulai menyadari bahwa kedua channel ini boleh dikatakan sudah hampir mewakili suara kalangan nasionalis. Selesaikanlah segalanya dengan baik, apapun penyebabnya. Tujuan yang lebih besar menghadang di depan mata. Ancaman masih tetap mengintai. Bagaikan sebuah pepatah, biduk lalu, kiambang bertaut. Ketika badai berlalu, tali persahabatan tersambung kembali. Para sahabat sebangsa dan setanah air, sampai sejauh ini seluruh tulisan saya masih sesuai dengan peristiwa-peristiwa politik kita. Ini memperlihatkan sebenarnya bangsa kita ini pengelolaannya tetap berada di tangan orang-orang yang memiliki hati yang baik. Sekalipun terlihat ada beberapa orang yang baik hendak dikilik-kilik oleh kekuatan oportunis, tetapi dengan banyaknya kita yang mengingatkan mereka, maka mereka akan kembali ke trek yang benar. Memanglah, kebaikan itu harus disebarkan untuk meraih kebaikan bersama. Para sahabat yang saya hormati, sekarang posisi bola di tangan Erlangga dan Prabowo. Saya pernah mengatakan bahwa Prabowo lah sebenarnya kingmaker, dan saya masih tetap pada pendirian tersebut. Kingmaker bukanlah selalu berarti kita harus menjadi seseorang, tetapi lebih terhormat bila kita mampu menjadikan seseorang. Itulah sifat negarawan sejati. Prabowo masih harus membenahi Gerindra dengan serius, membuang parasit-parasit yang bila memang ada, yang akan terus menggerogoti partai ini. Sehingga suatu saat
Partai ini harus mampu memperlihatkan dirinya bukan lagi sebagai sekedar representasi dari elektabilitas seorang Prabowo, melainkan dikarenakan hasil kinerja sebuah partai. Artinya, Gerindra harus eksis, sekalipun nanti Prabowo telah tiada. Inilah kondisi sebuah partai yang ideal. Dan itu bukan tugas yang ringan bagi Prabowo di sisa umurnya. Dia harus menetapkan langkah-langkah partai untuk masa depan anak muda di Partai Gerindra. Dan semua ini kembali kepada tujuan Prabowo ketika mendirikan Gerindra. Apakah hanya sekedar kendaraannya? Atau membangun Gerindra yang mau tidak mau sudah menjadi aset bangsa ini? Kebesaran hati seorang Prabowo diperlukan untuk berbicara hati ke hati dengan Airlangga. Para sahabat sebangsa dan setanah air, satu hal penting yang harus dipahami di dalam sebuah koalisi besar. Keinginan tiap partai sudah pasti ada, tetapi untuk capres dan cawapres hanya diperlukan 2 orang. Karena itu, diperlukan kebesaran hati masing-masing. Apapun itu, semua harus bisa dibicarakan dengan baik-baik di dalam koridor politik. Secara menjaga nama besar sebuah partai yang sekaligus juga berarti harus mempertahankan prosentase perolehan partai dari pemilu sebelumnya, sudahlah pasti sangat sulit Prabowo menyerahkan posisi wapres ke Airlangga. Perhitungan ini sebenarnya dimiliki juga oleh Golkar. Tetapi sebenarnya ada hal yang perlu dipertimbangkan di sini, yaitu selisih prosentase Golkar dari Gerindra juga sebenarnya tidak signifikan, hanya berkisar 0,26%. Kemenangan Golkar adalah di jam terbang dalam bentuk kesolidan dan ketangguhan dari anggota seniornya. Belum lagi bila dikaitkan pada bengkel after sales service Golkar yang sudah pasti jauh lebih banyak dari Gerindra. Tarik-menarik inilah yang perlu dibicarakan dalam konteks bargaining politik. Take and give adalah salah satu kuncinya. Take and give ini harus memiliki saksi dari banyak elemen. Karena take and give ini tidak boleh merugikan masa depan bangsa dan negara. Sehingga tidak terjadi lagi politik dagang sapi atau menjadi ewuh pakewuh di kemudian hari. Karena itulah saya berharap Sandiaga Uno dan Erick Thohir dapat menjadi bagian dari saksi. Sandiaga harus semakin cepat belajar. Jangan hanya mengembangkan jurus bangau yang mungkin hanya bisa membuat ibu-ibu terpukau. Dengan demikian, duit Anda tidak habis begitu saja diporotin. 500 miliar bila Anda kembangkan dalam konsep bisnis yang dikelola anak muda. Entah berapa banyak tenaga kerja yang terserap. Dan itu menjadi kekuatan pendukung Anda di dunia politik kelak. Realita di dunia bisnis dengan politik tidak jauh berbeda. Karena keduanya berangkat dari angan-angan. Tetapi realita di dunia bisnis lebih predictable. Dengan merealisasi angan-angan itu melalui struktur bangunan bisnis yang ada di hadapan kita. Saya percaya Anda tentu lebih paham daripada saya di dalam dunia bisnis. Karena itu, mulailah turut memperbaiki masa depan anak muda negeri ini.
bergandengan tangan dengan Erick Thohir, sahabat Anda sendiri. Dengan demikian, pemilu 2029 akan jauh lebih menarik karena menjadi ajang pertarungan anak-anak muda yang memiliki hati yang baik. Masyarakat juga sudah harus mulai memonitor tingkat kebersihan berpolitik para anak muda ini. Bagi tokoh yang terlihat bermain-main dengan eksistensi NKRI, segera secara beramai-ramai agar dibuang ke laut, biar bisa berkumpul dengan kelompok yang sejenisnya dan juga bisa bermain-main dengan ikan buntal agar mereka dapat saling racun-meracuni. Khusus Mas Budiman Sujatmiko, ada baiknya bila PRD tidak memiliki latar belakang yang kelam, segera diaktifkan kembali. Diperlukan kendaraan-kendaraan anak muda yang lebih banyak. Banyak harapan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang terakhir untuk generasi tua. Pada 2029, kiprah anak muda sangat kami harapkan. Jagalah hati yang baik, karena republik ini terlalu indah untuk dirusak. Para sahabat sebangsa dan setanah air, ada sebuah pepatah yang sebenarnya proses lahirnya sebagai bentuk rasa jelesi atau kecemburuan, yaitu bila tidak dapat saya miliki, maka Anda juga tidak bisa memilikinya. Ya, lebih baik untuk hantu. Arti pepatah ini tidak selalu negatif. Justru ini adalah solusi bagi sebuah situasi yang deadlock. Situasi yang muncul dikarenakan mempertahankan kewibawaan masing-masing partai dalam menjaga eksistensinya di event pemilu. Memang, ini adalah bagian dari sistem berpolitik, dan ini tetap sebisa mungkin diakomodir. Salah satunya dengan mengambil jalan tengah. Tahun lalu, saya merasa kehilangan seorang tokoh yang saya hormati. Lepas dari sebagian konteks berpikirnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat pantas kita gelari bapak bangsa kita. Indonesia membutuhkan tokoh pemersatu di saat negara kita saat ini berada pada sisi disintegrasi. Sayang, beliau sudah menghadap Sang Halik. Tokoh lain yang tidak kalah besarnya adalah Kiai Haji Mustafa Bisri. Sayang juga, beliau sudah sepuh dan cenderung tidak tertarik dengan politik. Perpaduan kedua tokoh ini muncul di sesosok yang bernama Kiai Haji Said Akil Siroj. Mungkin nama beliau ini bisa menjadi jalan tengah bila terjadi kebuntuan dalam pembicaraan antara Erlangga dan Prabowo. Melihat keluasan Kiai Haji Akil Siroj ini, saya cukup yakin bisa diterima oleh anggota KIB maupun KIR. Mungkin ada hal yang perlu diberi catatan untuk Yai Siroj, yaitu beliau tidak boleh berkampanye atas nama PKB atau P3. Beliau harus berdiri di atas seluruh partai pendukung. Hal ini perlu diingatkan tanpa ragu, mengingat sosok beliau merupakan dedengkot NU. Kampanye beliau harus di atas mesin partai yang ketika itu sedang berkampanye. Bila kombinasi Ganjar Pranowo dan Kiai Haji Akil Siroj dapat terwujud, maka mayoritas bangsa ini akan dapat tidur tenang
tugas Kiai Haji Said Akil Siroj nanti akan sangat berat untuk mengembalikan marwah dan integritas Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berbudaya dan memiliki martabat di dalam negeri sendiri. Ya, masalah kita adalah masalah di dalam negeri sendiri. Di saat seluruh mata dunia menatap kagum pada Indonesia, justru di dalam negeri sendiri terjadi penggembosan oleh sekelompok kecil orang tertentu dari etnis tertentu juga. Karena itulah, semua harapan ini bisa digantungkan pada beliau untuk menghabisi seluruh manusia-manusia perusak negeri ini. Bila perlu, mereka dipaksa untuk pergi dari republik ini dan kembali ke negara dari mana leluhurnya berasal. Dengan demikian, yang bersangkutan dapat terjun langsung di dalam kancah peperangan yang tanpa ujung dengan negara Arab Saudi. Bila dia mati, dia akan mati sebagai orang yang tepat membela negara asal leluhurnya. Dan itu sebuah kematian yang terhormat. Daripada mereka tetap di Indonesia, yang mana keberadaan mereka di republik ini tidak lebih dari sampah. Salam, majulah Indonesia.